Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Pemirsa masih bersama dengan Mbak Alra di sini. Kita udah di ambang-ambang ini. Ambang-ambang perpisahan. Perpisahan. Nah, Mbak Alra, ini udah banyak ya kita cukup bahasnya. Cuman sebenarnya masih banyak lagi yang mau dikulik ya Mbak Alra ya. Karena ini bahasannya banyak. Bukan cuma nyanyi, bukan cuma masak. Iya, mau buka lagi yang lainnya dan mengenai karakteristik Mbak Alra juga yang bukan wajib sih, bisa ya. Yang bisa untuk ditiru sama pemirsa Opini, begitu keaktifannya yang luar biasa ini. Tapi kan Mbak Alra kan kesana kemari gitu kan. Yang Mbak Alra bilang memang enjoy-nya untuk selalu beraktivitas gitu. Tapi pernah nggak sih ngerasain kayak jenuh deh, pengen aduh bentar deh gitu? Sangat pernah dan sering. Oh iya? Iya. Di nyanyi pun juga? Iya. Aku kok orangnya mudian ya. Oke. Jadi pernah itu waktu punya usaha juga sampai tutup karena memang aku nggak mood. Tutup. Jadi istirahat di rumah tiduran. Misalkan nyanyi pernah make up tuh sambil ya Allah kok harus sambil gitu ngeluh gitu ya. Bener. Padahal tadinya enjoy aja. Nggak tahu itu memang mungkin kalau dibilang hormon bukan hormon kayaknya ya. Apa tapi itu ya? Nggak tahu. Itu memang cewek kan biasanya mudian gitu kan. Ya. Kan kayak lagi oh ya nanti mau nyanyi lagu ini terus tiba-tiba kayak capek. Dan akhirnya setelah itu nggak menerima job dulu. Oh, lebih ke off aja dulu gitu ya? Iya, off aja dulu daripada jangan dipaksain gitu ya? Iya, terus Mbak Ara tuh orangnya yang overthinking. Jadi misalkan kayak mau ngejob nih, misalkan nyanyi, duh, hafal nggak ya lagunya, tahu nanti bisa nggak ya bangun suasananya, oh bisa nggak ya gitu loh. Oh, Mbak Alra masih ngerasain kayak gitu? Iya. Oke, terus kalau udah kayak begitu gimana Mbak Alra? Ya modal bismillah. Jadi ketika udah sampai misalkan ke tempat kita ngejob tuh cuman pasrah, ternyata enjoy gitu loh, nggak seburuk yang dibayangin, dipikirin. Iya. Oh gitu. Ini kebanyakan mikir ke depan malah gitu benar. Ya. Kayak membayangkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Aku kira ketika Mbak Alra udah di panggung gitu, udah megang mic itu udah enjoy aja karena emang dari dulu kan. Ternyata masih ada juga ya. Kayak gitu. Kalau nervous juga masih ada Mbak? Kalau nervous sih lebih ke kalau kayak acara kantor segala macam enggak sih, tapi kalau lebih ke panggung ya, panggung besar atau misalkan panggung terbuka yang memang orangnya rame, itu kan kita susah ya buat ngebangun maksudnya chemistry antara penyanyi dan penonton gitu. Takut salah lagu atau mungkin lagunya audiensnya nggak tahu gitu. Jadi kayak so asik gitu loh. Itu sih lebih PR-nya. Oh begitu. Jadi masih ada juga masih rasanya ada, seperti sangat. itu yang Mbak Alra ya. Cuma pernah nggak sih Mbak Alra? Ini kan dua-duanya ini ada sentuhan-sentuhan kreatif nih, seni-seninya ada di situ keduanya, di dua pekerjaan yang Mbak lakoni ini. Tuh pernah nggak sih ngerasain kayak kehabisan ide kreatif gitu? Ya sering sih. Sering ya? Apalagi kalau di usaha. Kalau misalkan aku udah kehabisan ide, aku nggak bikin konten. Oh begitu. Terus menu di stuck di itu aja. Biasanya kalau misalkan di tempat usaha itu seminggu paling nggak ada yang berubah lah. Oh, seharusnya seperti itu. Iya. Seminggu, maksudnya konten ya, kalau seminggu harus ada yang berubah. Misalkan cara kita kasih tahu kita udah open, biasanya cuma mungkin sekedar foto terus kalimat. Nah, tapi kalau misalkan seminggu sekali harus ada yang berubah. Karena kalau misalkan kayak gitu terus kan monoton tuh. Misalnya kalau misalkan udah bosan, aku malah nggak ngupload. Oh gitu. Jadi orang nggak tahu dong open atau enggak ini. Iya, tapi kan di bio-nya udah dikasih tahu nih kita open dari tanggal berapa, dari jam berapa, hari apa gitu. Oh begitu. Nah, Mbak Alra selama menjalani kayak udah lama banget gitu ya. Tapi emang udah lama. Hampir 20 tahun kayaknya gini-gini aja hidup. Masa sih? Ya, Mbak Alra udah 27 tahun. Dari 7 tahun tuh berarti udah mulai nyanyi-nyanyi, maksudnya
lomba-lomba Iya, biasa lah. Berarti udah hampir 20 tahunan ya Iya. nyanyi gitu. Aktif ya Mbak Alra ya sampai sekarang luar biasa Iya. dan tetap mengelora, tetap wow gitu ya. Alhamdulillah. Tapi aku tadi inget nggak Apa? kalau kita pernah satu karate dulu? Oh iya, oh iya Mbak Alra. Tadi nggak inget kalau satu SD iya. Iya, kita pernah satu karate dulu. Oh iya Iya. ya, tadi nggak inget. Iya. Kadang gitu. Sampai Mbak Alra jadinya sampai sabuk apa waktu itu? Sabuk biru. Sama dong, berarti stuck gitu. Iya, stuck di situ. Stuck sama biru. Terus nggak lanjut lagi. Baru inget deh. Oh iya iya. Oke Mbak Alra, ini selama menjalani bisnis ini suka dukanya seperti apa yang Mbak Alra rasain gitu loh? Sebenarnya udah hampir putus asa sama usaha ya. Kenapa? Karena memang apa ya? Bukan sekeliling, lebih ngelihat keliling sih. Karena Mbak Ara tuh makanya Mbak Ara tuh selalu kayak menyalahkan diri Mbak Ara gitu loh. Kayak misalkan kayak tadi. Overthinking tadi ya? Iya, Uh-huh. kayak misalkan ketan orang udah jualan, udah sih aku nggak usah jualan lagi nggak sih? Padahal kalau kita lihat di pinggiran pantai tuh orang jualan mochi Iya, semua gitu. semua kan sama Nah, gitu. Mbak Ara tuh masih belum punya perasaan, maksudnya jiwa fighting yang begitu. Jiwa bisnisnya belum Iya, gitu ya? jiwa bisnisnya belum fokus Belum fokus gitu. banget. Belum. Kayak misalkan orang jualan mochi, aku juga punya mochi, aku bisa bikin Kan mochi beda-beda iya, tuh. Mbak Ara tuh belum punya jiwa yang membara kayak yang nggak boleh nih Bisnis ini, ya bisnis iya, gitu ini ya? harus belum ada yang masa bodoh kayak gitu, belum sih. Oke. Itu sih sebenarnya yang sampai hari ini tuh masih dibangun, masih menghilangkan rasa nggak enakan sama orang. Iya, itu sulit juga Mbak Alra Iya. kalau kayak begitu. Karena mungkin memang dari dulu tuh selalu ngalah kali ya, maksudnya Terbiasa udah sih gitu. ya. Sedangkan di dunia bisnis nggak bisa. Itu sih yang suka dukanya. Terus suka apa ya, kecil hati. Karena hati. mungkin nggak ada jiwa fighting tuh jadi lempem gitu loh. Oh, Jadi kalau misalkan begitu. yang orang tuh misalkan tempat orang rame tuh, tempat Mbak Ara nggak rame tuh Mbak Ara tuh lempem. Oh, pernah ada di oke. posisi itu. Pernah ada di posisi Iya, itu Mbak tapi Alra. dan akhirnya fighting lagi sih. Dan menjalani prosesnya sampai hari ini, dari jam operasional yang pagi banget, yang siang banget, Mhm. yang sampai malam banget, Iya. sampai paketan promo ini promo itu, yang sampai akhirnya sekarang tuh udah di titik alhamdulillah tanpa promosi pun Orang kafe tetap tetap ada, tahu. alhamdulillah. Nah ini kan udah sampai ke tahap itu nih Mbak Alra ya, dengan semua gejolak yang ada itu untuk menjalani bisnis ini. Itu gimana sih caranya Mbak Alra sendiri untuk tetap konsisten, baik itu di nyanyi, baik itu di usaha? Nah, sebenarnya yang harus dijaga itu sebenarnya semangatnya. Semangatnya. Hmm. Kalau kan Mbak Alra pernah nih yang moodnya lagi nggak baik gitu, semangatnya artinya menurun. Terus balik lagi untuk membalikan itu seperti apa? Ya balik-balik itu sebenarnya cuma doktrin pikiran sih. Oh, Nah, Mbak Ara tuh juga tipe orang yang nggak berlarut-larut gitu loh. Oh, Jadi misalkan oke. sekarang nggak mood, tapi sebentar lagi bisa gitu loh. Oh oke. Nggak yang kayak orang tuh nggak mood tuh nggak akan mood sampai kapan gitu. Kalau Mbak Ara tuh tipe yang tiba-tiba. Biasanya kalau misalkan malam ini, misalkan sekarang malam nih, terus tiba-tiba Mbak Ara mikir kayak, oh kayaknya besok nggak usah jualan deh, misal. Tapi nggak boleh nggak jualan. Karena misalkan besok weekend gitu loh. Iya. Jadi pagi-paginya itu harus memang. Nah, Mbak Ara tuh tipe yang kalau pagi tuh kalau habis sarapan males kan. Jadi kita menghindari hal-hal yang tahu kan, kita yang tahu diri kita gitu. Iya benar. Nggak boleh sarapan dulu. Jadi pagi-pagi itu memang harus bergerak. Kita harus buka nih usahanya. Kita harus bangun nih, kita bikin konten nih, kita upload nih, kita buka gitu loh. Itu sih cara ngelawannya. Gampang kalau Mbak Ara sih gampang. Mungkin kalau orang-orang mungkin harus punya waktu berapa lama dulu buat bangkit ya. Kalau Mbak Ara alhamdulillah sih enggak. Tapi misalkan bosan itu cuman bosan terus cari pelarian sebentar gitu ya. terus balik lagi. Nah Mbak Alra berarti memang harus banget ya, harus ada kegiatan kayak gitu. Kalau misalnya lagi kosong nih, apakah itu akan mempengaruhi ke mood Mbak Alra juga? Kalau lagi kosong biasanya aku tidur. Ya karena kayaknya jarang deh. Iya jarang, makanya kalau misalkan dapat waktu kosong, aku tuh selalu tidur. Tidur aja dulu. Tapi sebenarnya aku tuh emang tiduran orangnya. Masa? Iya, tapi kalau misalkan ada kegiatan aku semangat. Jadi tergantung Iya, sikon tergantung aja gitu ya. sikon. Jadi
Jadi orangnya tuh sebenarnya selalu bersemangat. Jadi kalau misalnya lagi ada waktu tidur ya semangat tidur, lagi ada waktu kerjaan ya semangat bekerja. Oh Gitu begitu. loh. Nah kalau mau aktif nih kayak Mbak Alra gitu, itu yang harus semangatnya itu yang dapat dari diri sendiri. Apakah ada support juga dari luar, dari mana, dari sisi manapun ini? Eh, Sebenarnya aku kayaknya lebih dari teman sama pasangan ya, karena kalau misalkan orang tua mau udah nggak ada, terus papa udah punya kehidupan sendiri, kakak-kakak juga udah punya kehidupan sendiri, ya diri sendiri sama quotes sih sebenarnya. Jawaban di luar dugaan Iya ya, benar, Mbak. karena Sama kuat. kadang kalau aku mikirnya, kalau misalkan orang ngomong, misalkan nasihatin aku, kadang mungkin mood aku lagi jelek kan, Iya. terus kayak nganggap orang itu apa sih gitu loh, nggak ngerti apa yang gue rasa gitu ya. belum ngalamin gitu ya. loh. Tapi kalau misalkan kayak quotes kan dia nggak ngomong, tapi Iya. kan kita yang memutuskan buat ngebaca quote itu. Tiba-tiba aja lewat gitu. Iya, Ya. terus tiba-tiba tuh kayak oh bener juga ya gitu loh. Jadi kadang quote itu juga bikin semangat aku. Oh begitu. Ya sih, pasangan juga kan dia yang selalu support kan sampai hari ini, sampai pernah nggak punya Kavi tuh start di situ cuma nyaman di era nyamannya doang, sedangkan orang udah mengeluarkan ini Iya itu. betul. Dia cuma ngomong kayak apa perubahan atau apa tambahannya ya, dia cuma nanya, nggak yang mengharuskan kayak gitu, nggak. Kalau misalnya memang ada waktu, ada moodnya dibikin, kalau enggak ya Ya udah. gitu loh. Cuma dari sana Mbak Alra jadi terpacu. Iya, semakin Oke. dicuekin kita semakin menggebu-gebu. Luar biasa. Nah Mbak Alra, boleh dong sampaikan dulu semangatnya, tularkan kepada pemirsa opini nih agar tidak cepat puas ya. Seperti Mbak Alra, karir di nyanyinya udah bagus, tapi ternyata buat lagi inovasi lain, Iya, cari benar. lagi kerjaan lain gitu kan. Artinya nggak berhenti gitu, Iya, nggak benar. berhenti, nggak cepat puas di sana aja. Iya. Nah boleh ditularkan dulu semangatnya kepada para pemirsa opini agar tidak cepat puas nih. Oke, buat seluruh pemirsa opini hari ini, intinya jangan pernah males buat coba-coba. Karena aku jadi kayak gini sampai hari ini, punya usaha, bisa nyanyi sampai bernyanyilah di mana-mana tuh karena modal iseng doang. Jadi jangan pernah takut coba, terus jangan pernah takut buat gagal, bangkit terus, jangan pernah ngerasa puas dan selalu bangkitin semangatnya dari diri sendiri. Jangan pernah bandingin juga diri sama kiri kanan, karena semua orang tuh punya jalannya masing-masing. Oke, luar biasa Mbak Alra, terima kasih banyak Iya, sama-sama, ini Utari. luar biasa menginspirasi tentunya menjelang jam makan siang ini Iya, ya. benar. Ke tempat Mbak Alra aja nanti Iya, boleh ya Mbak boleh. Alra. Terima kasih banyak Makasih. atas sharing-sharingnya hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan juga lancar Mbak Alra. Nah untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan opini pukul 11 hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utari Novadini, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.